Mycotoxin di Indonesia ini ya sekaligus banyak tantangan, tetapi juga tidak sedikit pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Oleh karena itu, topik yang akan saya sampaikan ini terkait dengan upaya penurunan cemaran dan toksisitas mycotoxin pada ternak. Ini studi kasus di Indonesia. Dan kalau kita bicara mycotoxin, nanti penekanannya lebih banyak pada aflatoxin ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti materi saya kira bisa diunduh atau dibagi kalau Ibu sekalian nanti memerlukan kopinya atau apa, saya kira nanti bisa didapatkan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nanti akan saya sampaikan sepintas terkait dengan pengantar riset mycotoxin di Indonesia, hasil-hasil riset yang sudah kita coba lakukan, ya tentu nanti diakhiri dengan penutup. Nah, sebagai pengantar kita semua paham bahwa mycotoxin ini adalah metabolit sekunder yang dihasilkan oleh fungi, oleh jamur, ya. Ditemukan banyak pada biji-bijian, serealia, khususnya jagung, ada kedelai, beras, gandum, oat, millet, biji kapas, dan seterusnya. Ditemukan juga pada produk industri pertanian, buntil kedelai juga ada, buntil kelapa, buntil biji kapas. Dan mycotoxin ini merupakan senyawa toksik karsinogenik, penyebab kanker, imunosupresif, ya, menyebabkan turunnya kekebalan tubuh, serta teratogenik, ya, gangguan sel dan mutasi sel. Ya. Dampak paparan dapat bersifat akut maupun kronik ini kalau kita bicara mycotoxin. Ini gambaran ringkasnya bagaimana ada jenisnya, ada Aspergillus, ada Fusarium, ya, ada Penicillium. Ini jenis-jenis ini banyak menginfeksi atau menginvestasi, ya, affected ya pada komoditas apa, terutama kalau Aspergillus jagung, ya. Kondisinya seperti apa? Lah Indonesia ini temperaturnya relatif tinggi, kelembapannya pun juga tinggi, merupakan media yang sangat baik untuk tumbuh kembangnya Aspergillus. Nah, jenis-jenis ini menghasilkan ada aflatoxin, ada ochratoxin, fumonisin, deoksinivalenol, T2, ya, tricotesen, zearalenone, ochratoxin, dan sebagainya. Sehingga kalau data-data sebelum tahun 80-an itu belum banyak Indonesia itu terekspos aflatoxin, toksin yang lain selain aflatoxin, seperti fusarium toksin, ya, entah itu fumonisin, deoksinivalenol, tricotesen, zearalenone, ochratoxin. Nah, setelah agak aktif 90 ke sini, 2000-an dan sebagainya, tahun 2000-an, riset-riset mulai banyak ditemukan dan banyak dilakukan, akhirnya kejadian cemaran toksin dari non Aspergillus, ya, dari fusarium toksin, karena fusarium toksin biasanya ini berasal dari negara-negara temperate. Di Indonesia pun juga cukup banyak ditemukan, ya. Nah, dampak dari paparan mycotoxin ini menjadi salah satu penyebab penyakit yang disebut dengan mycotoxikosis. Ini bisa sifatnya akut, bisa mematikan, ada gejala-gejala klinisnya, ya, bisa ada muntah, nyeri, diare, pulmoneri, liver necrosis, ya, gangguan metabolisme akut, ya, terutama pada hati, bisa kronis meskipun dosisnya rendah, ya, bisa menyebabkan mutasi gen, kanker pada hati, dan sebagainya. Dan ini juga sering ditemukan menekan sistem kekebalan tubuh. Nah, lethal dosis dari aflatoxin, khususnya aflatoxin B1, ini macam-macam tergantung jenis ternaknya, ya. Yang paling sensitif salah satunya adalah DOC ayam, termasuk itik, kalkun juga demikian, ya. Termasuk yang relatif sensitif, ya. 3 komoditas ini, ya, DOC, dakling, terke, ini relatif sensitif terhadap cemaran aflatoxin, ya. Nah, jalur metabolismenya saya kira saya tidak perlu terlalu dalam di sini. Ya, bagaimana aflatoxin karena berat molekulnya sangat rendah, ini termetabolismenya di dalam hati, kemudian bisa terekspresikan lewat susu atau feses, urin, dan seterusnya. Ya. Nah, aflatoxin B1 ini menurut lembaga internasional, jadi International Agency for Research on Cancer, ini masuk kategori grup 1, artinya sangat tinggi atensinya karena penyebab kanker pada manusia, ya, karsinogenik pada human, sehingga ini menjadi perhatian yang sangat serius, tidak hanya kita,
organisasi global ini juga sangat menaruh perhatian terkait dengan aflatoksin B1 ini pada pangan. Nah, kita semua tahu rantai cemaran mycotoxin ini mulai dari aspek lingkungannya, ini bisa pada tanaman, tanaman itu nanti bahan pangan atau bahan pakan, nah itu nanti bisa masuk ke manusia dan ternak. Oleh karena itu, mitigasi, cara mengurangi risiko, termasuk mengurangi tingkat cemarannya, itu menjadi salah satu cara yang strategis yang harus dilakukan. Ya. Nah, bagaimana mycotoxin itu dihasilkan? Jadi jamur ini tumbuh pada temperatur optimum antara 25 sampai 30 derajat Celcius pada kelembapan 80 sampai 85%. Dan ini adalah temperatur lingkungan yang ada di Indonesia. Makanya mycotoxin ini, khususnya aflatoksin dari Aspergillus ini sangat cocok, sangat baik tumbuh berkembang ya, karena temperaturnya yang pas antara 25 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan pun juga demikian. Nah, produksi mycotoxin maksimum terjadi pada temperatur ini 27 sampai 33 derajat. Ini seperti negara kita ini, negara tropis. Dengan water activity antara 0,90 sampai 0,96. Nah, produksi mycotoxin meningkat dari pH basa ke asam. Ini yang banyak terjadi sehingga kondisi kita di Indonesia yang tropik humid ya, humid tropical countries itu menjadi ladang tempat yang paling nyaman bagi tumbuh kembangnya fungi atau fungi jamur khususnya grup Aspergillus ini. Nah, resiko cemaran mycotoxin ini juga meningkat karena ada efek-efek dari pemanasan global. Jadi semakin naik temperatur lingkungan itu juga semakin tinggi insiden cemaran mycotoxin. Misalnya ini pada mais, pada jagung, pada gandum, beberapa penelitian kompilasi ya terjadi dengan menaiknya temperatur lingkungan itu meningkatkan probabilitas cemaran mycotoxin. Sehingga ini menjadi perhatian kita semua dari tahun ke tahun, termasuk tahun-tahun yang akan datang, resiko dan probabilitas tingkat cemaran mycotoxin ini akan meningkat seiring dengan global warming. Nah, demikian juga risiko cemaran aflatoksin pada produk-produk pertanian di dunia, ya, berapa banyak misalnya Amerika Utara, Amerika Tengah, Eropa, Timur Tengah, Afrika, Asia, ya, ini juga banyak ditemukan. Beberapa survei tentang mycotoxin ini sudah dirilis bahwa probabilitas dan tingkat insiden cemaran itu sedemikian tinggi, khususnya di Asia, ya, Asia itu 34%. Ya, dengan dosis yang tertinggi itu sampai 10.000 mikrogram per kilogram. Nah, ini sebagai pengantar, riset mycotoxin di Indonesia, ini sebenarnya kami pernah mengawali ketika tahun 97-98 itu, ya, melakukan pengembangan awareness tentang mycotoxin, khususnya aflatoksin, dapat kerjasama dengan Austria waktu itu. Nah, salah satu lembaga bisnis fokus kepada mycotoxin, salah satu Biomin ya, dan perusahaan-perusahaan lain terkait karena perusahaan yang fokus ke Biomin ini salah satunya berasal dari Austria. Kebetulan kami waktu itu punya kerjasama, dikenalkanlah mulai pentingnya awareness tentang mycotoxin sehingga kita meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia dengan training mycotoxin tahun 99, 2000 sampai akhirnya sampai saat ini kita ada riset-riset terkait dengan penelitian mycotoxin. Ini kebetulan ada inventarisasi atau studi pustaka yang dilakukan oleh ini salah satu hasil disertasinya Mas Muhsin Alanas ini, ya, publikasi yang terindeks di data Scopus selama 26 tahun terakhir. Ya, jadi kalau tahun-tahun sebelumnya ini tidak banyak ini publikasi ini ya, tapi setelah itu mulai cukup banyak ya tahun-tahun ini. Jadi peningkatannya sangat nyata. Kalau di dunia dibandingkan kita di Indonesia itu jauh ya. Di Amerika ini yang cukup banyak publikasinya sampai 8.000-an lebih. Kemudian diikuti Cina, India, Italia, Brasil, Iran, Inggris. Nah, Indonesia itu termasuk masih minor. Ya, sehingga jumlah publikasi terkait dengan mycotoxin ini tidak banyak. Ya. Baru dapat kita katakan ya kalau jumlahnya itu masih minor. Nah, ini coba kita lihat. Jadi
kalau kami merintis tahun 2000-an itu ya sampai tahun-tahun terakhir ini ya kita memperkenalkan ya publikasi baru ada sebagian kecil, tapi ada beberapa mahasiswa S3 yang tertarik, akhirnya kami meluluskan beberapa. Seperti tadi ada 3-4 orang, saya kira lebih, mungkin saya sudah ada menghasilkan 6 atau 7 orang doktor yang mengambil minat mycotoxin, khususnya aflatoxin ini di Fakultas Peternakan UGM. Ini ada beberapa publikasi oleh institusi terkait, ada IPB, UGM, Biotrop, LIPI, UI, dan seterusnya. Ini beberapa publikasi yang telah dihasilkan. Nah, topiknya tentang apa rata-rata ya. Jadi kalau kita screenshot dengan menggunakan voice viewer ya dari tahun 95 sampai tahun 2020, penelitian-penelitian terkait apa saja ini ya. Ini selama 25 tahun dikompilasi ya, tema penelitiannya apa, judulnya, abstraknya dan sebagainya, serta distribusi dari tahun ke tahun itu bisa kelihatan nampak seperti ini. Nah, topiknya apa? Ini kira-kira nih. Jadi topiknya terkait dengan mohon maaf, ini terputus sebentar. Nah, topiknya terkait dengan aflatoksin, terkait dengan dosis, terkait dengan level ya, terkait dengan dampaknya, terkait dengan jenisnya, komoditasnya. Nah, ini penelitian-penelitian itu terutama kita banyak fokus ke mycotoxin ya selama 25 tahun terakhir ini. Nah, ini beberapa peneliti yang cukup produktif ya. Jadi dari sini memang kebetulan grup riset kami, ini saya dan kawan-kawan ini di Indonesia yang relatif cukup banyak. Nah, peneliti lain dari institusi lain juga ada, saya kira seperti dari Ibu Dharma Putra ini juga banyak melakukan publikasi, dari Balina, Bu Renowati, dan sebagainya. Nah, beberapa penelitian ini yang sempat kami screenshot atau kompilasi. Ada ya ini tim-tim kita semua yang banyak melakukan penelitian. Nah, beberapa tahun yang lalu kami melakukan studi sederhana untuk mengetahui tentang awareness para peternak kecil ya tentang aflatoksin. Mereka aware atau tidak terkait dengan aflatoksin ini. Ya, dari survei yang dilakukan, rupanya banyak yang tidak aware tentang. Jadi peternak-peternak itu mungkin karena ini peternak kecil ya, skala kecil itu banyak yang tidak aware tentang kehadiran atau tentang resiko cemaran aflatoksin. Jadi persentasenya cukup tinggi nih. Jadi sedikit sekali yang paham ya tentang mycotoxin. Nah, ini juga demikian, apakah Anda mengetahui aflatoksin ini dari mana dan sebagainya. Sehingga dari sini pengetahuan tentang aflatoksin itu bagi peternak, terutama peternak kecil ya. Kalau industri saya kira sudah banyak yang paham. Lalu peternak-peternak kecil itu juga banyak yang masih belum paham, belum mengetahui dan belum aware, belum peduli. Nah, saya kira pertemuan siang hari ini saya kira menarik ini untuk menjadi bagian dari edukasi publik. Nah, ya, untuk memberikan gambaran kepada para peternak dampak negatif terhadap ayamnya seperti apa, kemudian sumber-sumbernya, bagaimana handlingnya, ini menjadi penting untuk kita sampaikan ke mereka. Nah, ini kalau bicara tentang pemahaman juga demikian, banyak yang tidak paham ciri-cirinya apa, yang seperti apa, jamurnya, dampaknya ke ayam seperti apa, apakah ini berbahaya atau tidak. Data-data ini mengindikasikan bahwa pemahaman tentang mycotoxin, khususnya aflatoxin ini bagi peternak tidak begitu care mereka. Ya, demikian juga dari banyak responden ini bagaimana nyimpan di gudang. Sebenarnya waktu itu kita ingin tahu mereka paham nggak tentang ya. Nah, dari data-data itu banyak kita kompilasi ya selama 20 tahun terakhir ini. Ya, tahun 98, tahun 2000 ini banyak publikasi-publikasi terkait kedaulatan pangan, di pakan ya. Ini penelitian-penelitian sampai 2017 ya. Ini kita melakukan kajian-kajian pada pakan sapi perah, pada kopra, bunggul sawit, pakan jagung dan sebagainya. Memang yang cukup banyak kita riset, kaji terkait dengan cemaran pada pakan, pada jagung. Ini penelitian terakhir, jadi hampir 10 tahun terakhir ini, 2013-2017. Ini grup riset kami memang ini ada beberapa doktor yang sudah dihasilkan, seperti Denny Pranowo ini, Pak Yunianto, Ika Sumantri, tambah terakhir Mas Musin Alanas tadi yang masuk di. Nah, faktor-faktor yang
mempengaruhi cemaran aflatoksin, jelas faktor lingkungan yang kita tidak mampu mengendalikan. Nah, yang kedua juga faktor SDM. Ya. SDM ini kalau tidak memahami, maka penyimpanannya akan sembarangan. Kalau penyimpanan sembarangan itu katakanlah kelembapan nggak diukur, temperatur nggak dikontrol, nyimpennya di sembarang tempat. Nah, misalnya pakan jadi disimpan di sembarang tempat, itu juga bisa menaikkan probabilitas cemaran aflatoksin. Nah, cemaran mycotoxin di Indonesia seperti apa tadi sudah saya sampaikan secara sepintas. Ini hasil review, saya kira ini grupnya Biomin ya, bagaimana di Asia Utara, Asia Selatan, ya, Southeast Asia ini. Ini jadi kejadian aflatoksin ini 71%. Masih ada zearalenone, deoxynivalenol, ya, fumonisin, ochratoxin. Sehingga di Asia Tenggara, Southeast Asia ini ya, tingkat cemaran pun juga ya, relatif tinggi. Terutama yang tinggi adalah aflatoksin. 71% komoditas itu ada risiko cemaran aflatoksin. Nah, kalau pada jagung demikian juga, ya, penelitian-penelitian yang pernah dilakukan itu kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, kandungannya cukup tinggi, misalnya aflatoksin di Indonesia dibandingkan dengan di Amerika atau Argentina ya, ini aflatoksin di Indonesia relatif tinggi. Yang lain juga demikian ya, ada fumonisin, ochratoxin, ya, zearalenone, dutoxin. Ini hasil kompilasi data-data publikasi yang diolah oleh Pak Profesor Tangenjaya ini. Nah, pada jagung ini juga demikian, berbagai sumber dan wilayah Sumatera Utara, Lampung, East Jawa ya. Ternyata koinsiden tidak hanya aflatoksin saja, Fusarium toksin seperti fumonisin dan seterusnya ini juga banyak ditemukan. Artinya tantangan dan tingkat cemaran mycotoxin di Indonesia pun juga bukan hal yang perlu disepelekan, ya, tidak patut disepelekan ya. Nah, ini pun juga ada faktor musim cemaran itu terjadi pada apa? Musim basah atau musim hujan, musim kering. Nah, ini antara juga begitu. Jadi kalau aflatoksin itu ketika musim penghujan, probabilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan kejadian di musim kemarau. Tapi juga ada yang unidentified ini ya. Sehingga musim itu mempengaruhi, tapi memang kaitannya dengan temperatur dan kelembapan tadi. Nah, ini juga ya musim mempengaruhi. Ini penelitian-penelitian sebelumnya antara sampel-sampel yang ada ya, tergantung wilayahnya. Misalnya di Pengalengan, Sukabumi, dan sebagainya. Daerah-daerah tertentu ada yang cemarannya ada yang tinggi, ada yang. Ini penelitian kami juga, ini pada konsentrat sapi perah yang kami pernah lakukan, ini penelitian tahun 2013 ya. Itu juga demikian, di level peternak, di level koperasi, atau di level feed mill. Ini cemarannya juga demikian kejadiannya. Jadi tingkat cemaran di atas 20 ppb, ya, mikrogram per kilogram itu kejadiannya persentasenya relatif tinggi, lebih dari 80%. Demikian juga yang positif hampir semua 100% kalau untuk sapi. Kenapa kita tertarik pada konsentrat sapi perah? Karena sapi perah ini menghasilkan susu. Nah, susu itu ada resiko residu aflatoksin B1 ketika ada di dalam pakan masuk di dalam residunya itu menjadi aflatoksin M1, aflatoksin M1. Nah, itu ya. Nah, ini kita pun juga lakukan analisis ya di residu aflatoksin M1 di dalam susu di level peternak, individu farmer atau farmer group atau kelompok ternak atau di level kooperasi atau di cooling unit. Ini juga kejadian yang ini pernah kami expose di meeting internasional ya dalam project Seven Framework of European Framework nih. Kita ada kerjasama dengan Eropa waktu itu. Kemudian juga paparan di susu itu seperti apa, ini ada data-datanya kita miliki. Tapi karena kita tertarik pada ayam mungkin ya kita akan fokus. Ini kalau sapi perah demikian. Nah, bagaimana di pakan unggas? Saya kira ini sampel cukup banyak. Kita melakukan survei ini ya dalam penelitian-penelitian yang kami lakukan selama ini.
termasuk residu di organ seperti di hati atau daging atau di telur. Ya, ini prevalensinya hampir 100%. Ya, kemudian dari sekian sampel ini totalnya ada 271 sampel. Ya, jadi kejadian seperti apa, rata-rata berapa? Memang prevalensinya relatif tinggi, sehingga memang kita perlu membangun awareness. Demikian juga di pakan komersial, kita ambil di level poultry shop atau di level peternak. Ini data-data yang kita dapatkan di broiler kandang ini data-data hasil penelitian dari ini Saudara Ika Sumantri dan kawan-kawan. Nah, sebenarnya sudah ada batas maksimum toleransi tingkat cemaran aflatoksin B1 kalau di Uni Eropa. Ini adalah datanya seperti ini. Misalnya pada pakan ini nggak boleh lebih dari 50 ppb misalnya, ya toh. Kalau pada babi, ayam nggak boleh lebih dari 20. Kalau ini pada bahan pakan juga demikian, rata-rata nggak boleh lebih dari 20. Ya. Tapi ada negara tertentu yang sangat strict, nggak boleh sama sekali, ada juga. Nah, ini juga kalau aflatoksin B1 bahkan nggak boleh lebih dari 2, di bahan pakan itu nggak boleh lebih dari 2 ppb, part per billion, mikrogram per kilogram. Gitu. Nah, di dalam pakan kita sudah ada SNI. Ya, SNI itu nggak boleh lebih dari rata-rata 50 sampai 40. Kalau untuk yang sensitif seperti pada IT, ya, IT DOD, DAC ya, 20 ppb. Kalau yang lain 40 sampai 50 pada puyuh. Kebetulan dulu saya kira ada Prof. Arnold ini, kita pernah ikut serta menyusun batas maksimum toleransi di dalam SNI pakan ini. Kebetulan Prof. Arnold ada di sini juga. Ini saya jadi anggota Komisi Pakan, termasuk membantu merumuskan sebenarnya tolerable dari aflatoksin ini di pakan berapa yang masuk ke SNI. Ya, pakan babi, pakan sapi perah, sapi potong, dan sebagainya. Akhirnya masukkan dalam standar NEI. Kemudian pada pakan, kalau pada pangan, nah pada pangan ada ini. Sehingga pada pangan ini juga perlu ada kontrol. Nah, kira-kira bagaimana tadi tingkat cemaran mycotoxin, khususnya aflatoksin pada pakan, bahan pakan, produktivitas terhadap ternak. Saya kira mycotoxin ini di dalam saluran pencernaan mengalami proses ada absorpsi, ada residu, dan ada resirkulasi. Nah, ini kalau misalnya dari saluran pencernaan di awal, di crop, ya, kemudian gizzard, dan seterusnya. Ini prosesnya akan seperti itu. Ada yang diabsorpsi, ada yang diresorpsi. Nah, di dalam fungsi usus halus, ketika ada bahan pakan yang sudah tercemar, ini tentu akan diabsorb ya. Nanti, nah biasanya nanti ini peran usus ya, peran dinding-dinding usus. Ya, menjaga polaritas sel misalnya, dan nanti imun sistem juga akan terdampak, lingkungan mikrobiota juga demikian. Nah, ini salah satu peran dari, oleh karena itu mycotoxin itu bagi kesehatan saluran pencernaan itu bisa terdampak ya, misalnya menjadi pembengkakan di dalam intestinum, pengembangan mikrobiota, dan masukkan antigen ke pembuluh darah. Nah, mekanismenya nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut, ya. Menyebabkan problem sintesis protein, menghambat fungsi ribosum, pengikatan asam nukleat, sintesis protein dan enzim juga dapat terganggu karena adanya apoptosis sel dan nekrosis jaringan, proliferasi sel juga terhambat, terjadi penurunan, regenerasi dan diferensi jaringan juga demikian, dan seterusnya ya. Jadi ini enggak saya elaborasi lebih lanjut. Ini mekanisme yang agak dalam, sehingga masalah pada ayam itu kalau pakan sudah tercemar mycotoxin, khususnya aflatoksin, maka ada beberapa misalnya di saluran depan, di paruh dan sampai di rongga mulut ya, oral dan ada dermal lesions ya. Mungkin juga ayam tidak mau mengkonsumsi sehingga menurunkan konsumsi pakan dan seterusnya ini. Jadi perjalanan pakan sampai saluran pencernaan ini juga ada lesions, ada luka-luka di gizzard. Nah, kemudian juga sampai ke hati itu ada damage, liver damage, ada necrosis dan seterusnya sampai ke belakang ya. Misalnya kalau di ayam telur juga bisa menyebabkan gangguan, misalnya produksi telur juga akan terhambat atau menurun.
dan seterusnya ini. Jadi ini dampak mycotoxin yang ada di dalam pakan itu bisa sangat mempengaruhi metabolisme dan itu akan menurunkan produktivitas dan produktivitas ternak, menghambat pertumbuhan, menurunkan produksi telur, bahkan kesehatan. Nah, sehingga pada ayam antara ini menurunkan produksi dan produksi daging dan telur, meningkatkan mortalitas dan seterusnya ini ya. Efek cairnya terhambat, akhirnya juga mengganggu keuntungan peternak. Dampak terhadap ekonomi juga demikian ya, karena aflatoksikosis itu adalah penyakit yang disebabkan karena konsumsi pakan yang tercemar aflatoksin. Ini akan menyebabkan tadi FCR-nya juga jelek, telur pecah, rejected, ya, hatchability, daya tahan telur juga terganggu, dan sebagainya. Ini ada beberapa tanda-tanda klinis. Nanti mungkin Marisabel atau Sidrung nanti akan bisa mengelaborasi lebih lanjut. Tanda klinisnya ada anoreksia, berat badan turun, ya, dan seterusnya. Nah, saya mungkin akan termasuk penurunan terhadap sistem kekebalan tubuh. Mekanismenya kayak apa? Nih? Misalnya penurunan T limfosit, B limfosit, dan sel darah, serum protein juga turun, imunoglobumin turun. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, di waktu masih ada sedikit ini, bagaimana upaya penurunan cemaran dan toksisitas mycotoxin? Tadi sudah, artinya pada ayam banyak terpengaruh di berbagai organ. Ya. Nah, ini penelitian disertasi pertama nih Dr. Yunianto waktu itu ya. Kalau jagung sudah tercemar, apa yang dilakukan? Karena kalau sudah tercemar misalnya, ya tergantung tingkat cemarannya. Kalau tingkat cemarannya tidak tinggi, bisa dengan cara dilusi. Ya. Dilusi itu adalah campur dengan jagung yang kualitas bagus sehingga menurunkan kadar total dari cemaran. Misalnya kalau ada yang tercemar di atas 100 ppb misalnya, tapi kalau dicampur dengan jagung yang bagus, dengan cemaran rendah, atau bahkan mungkin tidak ada cemaran, maka secara umum akan bisa menurunkan. Akan menjadi masalah ketika ini misalnya dalam satuan tonase yang besar, nah jagung sudah tercemar melebihi ambang batas. Pertanyaannya, mau diapakan? Apakah mau dibuang, mau ini menjadi persoalan nih kalau di industri pakan ternak ini. Nah, ini saya akan sampaikan salah satu caranya, bagaimana mengurangi toksisitasnya. Karena sebagai pakan ternak. Nah, ini tadi risikonya apakah kita hilangkan atau ya salah satu cara memang harus dihilangkan yang jamur menginvestasi ya investasi itu maksudnya F pakai F ya yang mencemari jagung itu bisa diambil dengan cara memang dieliminasi. Tapi kan bagi yang tidak kelihatan, yang tidak berjamur atau belum berjamur kan tidak nampak. Nah ini bagaimana caranya? Salah itu dengan cara dilusi. Nah, kami mencoba ini proyek kami tahun 2008-2012. Jadi kalau jagung itu dipanen, salah satu caranya adalah harus diturunkan kadar airnya. Jadi waktu itu kita riset kadar air 13, 15, 18%. Jadi kalau jagung itu disimpan pada temperatur pada kadar air 13% akan jauh lebih baik. Ya, kalau 15% itu sekian bulan, kalau tidak salah itu 2 bulan masih bisa bertahan. Tapi kalau 18% itu nggak sampai 1 bulan sudah banyak cemaran Aspergillus, yaitu spora Aspergillusnya tinggi dan tingkat cemaran aflatoxinnya juga tinggi. Akhirnya terganggulah kalau seandainya jagung dari hasil penyimpanan yang tidak baik itu akan menyebabkan tingginya cemaran aflatoksin. Tapi kalau sudah terlanjur tinggi apa yang dilakukan? Nah ini salah satunya adalah dengan cara meningkatkan suplementasi. Waktu itu kita riset dengan tambahan metionin. Metionin dari standar kita nggak tambah, kalau ditambah dinaikkan 0,75% atau 1%. Ya, ini ternyata cukup menggembirakan karena dengan tambahan suplai metionin ini bisa meningkatkan produksi enzim GSH dan GST dan akhirnya mengurangi toksisitasnya. Dan itu hasil penelitiannya ini yang kita dapat ya. Kalau misalnya kita tingkatkan itu performanya ya ini yang 0% dibandingkan yang 500 kita bisa lihat di sini. Jadi artinya dengan menambahkan atau meningkatkan kadar metionin itu pada ransum ayam broiler itu bisa meningkatkan produksi GSH, kemudian juga menurunkan toksisitas aflatoksin. Ini hasil riset yang sudah pernah kami lakukan, termasuk inilah secara nyata ya dengan meningkatnya metionin itu GSH itu naik ya secara nyata, ya, baik pada ayam yang umur 21 hari maupun 35 hari. Ini penelitian yang sudah kami pernah publikasikan tahun 2020.
10. Demikian juga ini bagaimana terhadap potong, karkas dan ternak ini juga demikian ini. Kalau saya ditambahkan ya Pak ini aflatoksin kadarnya 100 dan 500 ppb, setelah itu tambahkan metionin. Ini juga bisa meminimalisir ya penggunaan. Nah, residu pada hati dan juga pada daging juga bisa dikurangi. Ini juga hasil riset yang terkini. Ini hasil disertasinya Saudara Muksin Alanas. Ya, sehingga residu di dalam hati juga berkurang, residu dalam daging juga berkurang, termasuk pada hati ya. Sehingga dari riset ini bahwa penambahan metionin, asam amino pada jagung yang tercemar itu bisa meningkatkan produksi glutathione, menurunkan toksisitas dan kerusakan hati. Demikian juga penurunan produktivitas ayam daging akibat aflatoksin B1 dapat dicegah ya, dengan penambahan metionin. Ini cukup konsisten ini. Jadi penelitian dua penelitian yang komprehensif. Salah satu solusinya adalah tadi meningkatkan kadar metionin, terutama asam-asam aminosulfurik ya. Karena kita juga sedang melakukan riset tidak hanya metionin tapi juga asam-asam aminosulfurik lainnya yang sedang dalam proses ini. Demikian juga kita bisa tambahkan ekstrak bawang putih, ya, itu juga karena ini bisa sebagai antibakterial. Kami juga melakukan riset, ini cukup menarik karena Staphylococcus epidermidis ini juga bisa terhambat setelah di dalam cawan patri agar itu bakteri ini tidak berkembang ketika di dalamnya kita tambahkan ekstrak bawang putih. Artinya bawang putih menjadi salah satu cara juga ini untuk bisa mengurangi efek toksik dari aflatoksin, ya, karena dia juga bisa karena mulai bukti menghambat Staphylococcus epidermidis ini. Nah, menghindari kontaminan mikotoksin dan dampaknya, ya, jadi ini perlu, kenapa tadi kami sampaikan perlu edukasi, perlu awareness. Jadi informasi dan edukasi ini penting karena di tingkat penyimpanan ini harus paham ya para peternak. Ya, para peternak harus paham. Jadi, tapi sebelum itu kalau para penghasil jagung, para petani pun juga harus dipahamkan bahwa cara panen jagung, bibit jagung seperti apa, kapan dipanen, setelah itu dipipil, disimpan di gudang, kadar air berapa. Ini juga perlu edukasi sampai akhirnya sampai ke feed mill, processing, juga ada kontrol quality, transportasi, pakan jadi sampai ke ternak. Ya, ini juga tahap-tahapan ini yang harus kita lakukan di berbagai lini. Kemudian untuk mencegah risiko, kita harus mencegah tumbuhnya jamur penghasil mikotoksin, cek kadar cemaran mikotoksinnya, mengevaluasi risiko, paparannya pun juga. Nah, salah satunya dengan binders atau adsorbent. Absorben cukup banyak, saya kira banyak beredar juga, ya, absorben yang bisa digunakan untuk mengikat mycotoxin. Jadi prinsipnya mycotoxin ini terikat oleh binders, berbagai jenis binder, maka binder itu terikat, binder itu mengikat aflatoxin sehingga tidak terserap di dalam usus atau saluran pencernaan berikutnya, sehingga nanti ketika terserap ini dia akan terekskresikan di dalam manure, di dalam ekskreta. Ya, sehingga ini salah satu cara yang banyak digunakan. Nah, absorben itu macam-macam, ya, bisa ada organik, anorganik. Ya, yang organik ini ada beberapa, misalnya termasuk bakteri gram positif. Yang anorganik bisa aja clay, ya, seperti ya ada arang aktif atau batu-batuan, tepung-tepung batu, ya, yang punya karakteristik ini. Ya. Ada beberapa jenis saya kira. Ada yang sintetik. Ini binder merupakan salah satu, ya. Nah, ada beberapa perbandingan efektivitas absorbans, ya, apakah organik, inorganik, atau campuran. Ini beberapa data yang saya kira menarik untuk menjadi bahan untuk adsorb ya. Ad itu bukan pakai B ya, artinya dia terikat. Kalau terikat maka aflatoksin, mycotoxin, entah itu DON, ochratoxin dan sebagainya, itu tidak masuk, tidak terserap oleh saluran pencernaan sehingga akan terekskresikan itu. Nah, ini juga ada beberapa, ini kalau mineral-mineral seperti clay tadi mau bentonit, zeolit, aktif karbon misalnya, yang ini komersial juga ada. Ini juga penelitian yang kami lakukan. Ya, ini sudah dipublish ya, tahun berapa ini? 2012-an ya. Itu ngetes efektivitasnya. Ada beberapa ya, dan penelitian in vitro ya. Ya, cukup efektif juga nih, membantu mengurangi toksisitasnya.
Demikian juga ini ada bentonit, ada zeolit, charcoal, ini secara in vitro. Nah, ini efektivitasnya cukup baik, ya. Stabilitasnya misalnya, ya, kapasitasnya, ini. Tapi semua tergantung pada pH. Jadi pH-nya kalau semakin rendah itu semakin efektif. Karena kaitannya dengan efektivitas, karena dia sifatnya porus, ya, semakin pH rendah itu semakin baik. Atau paling tidak dipanaskan itu juga meningkatkan porositas, sehingga daya ikatnya akan semakin tinggi. Nah, ini juga ada tipe-tipe ini yang silikat, ini zeolit, quartz, dan sebagainya. Mungkin saya nggak perlu lebih jauh, waktunya sudah hampir habis. Bentonit juga ini pada sapi perah kita juga banyak lakukan, ya, untuk sebagai adsorban pada pakan konsentrat sapi perah. Karena tadi sapi perah juga banyak ditemukan cemaran aflatoksin supaya tidak masuk ke susu. Ini ada beberapa ya, ada low dose, high dose misalnya. Ya. Kalau low dose 8,8, ya ini dah. Kalau tinggi ya ini. Tapi dengan tambahan ini bisa. Ini saya kira itu. Bentonit juga tambahan absorben terhadap produksi susu tidak begitu signifikan. Nah, ini juga carryover, ya, carryover dari ini seberapa banyak. Carryovernya itu 10-11%. Ya, artinya kalau ada 100 aflatoksin B1 dalam pakan konsentrat, maka yang masuk ke dalam susu itu bisa jadi sekitar 10-11%-nya. Ya. Itu yang ini juga pada IT kita temukan, ya, lumayan efektif, ya, karena bisa mengurangi efek toksik dari aflatoksin pada IT. Nah, bisa saja adsorben itu kombinasi atau tunggal. Kalau ada ini kombinasikan, ya, yang tunggal, ini ada beberapa data, ya. Ini kontrol, ini yang kombinasi. Ya, saya kira bobot badannya ya, bisa kita lihat di sini. Ya, memang kontrol cenderung lebih baik dibandingkan yang sudah terkontaminasi aflatoksin B1. Tetapi dengan tambahan absorban dan tambahan fitokimia itu bisa mengurangi toksisitas. Tapi di data ini belum nampak secara nyata, ya. Nah, pada bakteri ini juga ada, ya, mengikat toksin bakteria ini adsorben, tapi mungkin tidak begitu relevan. Nah, Bapak sekalian, untuk menutup, jadi di antara kelompok maketoksin, adsorban, ya, jenis clay atau mineral, ini yang cukup potensial, baik dari sisi kapasitasnya, efisiensi, serta practicality-nya, termasuk biayanya. Jadi sementara ini masih banyak digunakan. Kalau ada cemaran aflatoksin, untuk mengurangi itu adalah menggunakan binders atau adsorban. Tapi tidak semua clay memiliki kemampuan yang sama, tergantung spesifitasnya, luas permukaan, muatan ioniknya, kapasitas, dan efisiensinya. Untuk itu penting mempertimbangkan produk yang memiliki spesifitas endotoksin yang luas, ya, untuk mengikat endotoksin. Penggunaan absorben tidak menurunkan absorpsi nutrien, ya, dan meningkatkan kesehatan intestinum. Ya, ini kita cari memang yang tidak generik supaya tidak mengikat nutrien, ya, kalau bisa yang spesifik. Gitu. Sehingga penggunaan absorben ini menjadi salah satu cara. Di samping cara yang saya sebutkan tadi, ya, secara umum bagaimana mengurangi tingkat cemaran dan toksisitas. Yang pertama bisa dilakukan dengan mengeliminasi kalau sudah ada jamur, kalau itu ketahuan. Yang kedua dengan cara dilusi, mencampur dengan bahan pakan yang kualitasnya baik, rendah cemaran atau bahkan tidak ada cemaran, sehingga menurunkan total tingkat cemaran. Terus yang ketiga, dengan menambahkan adsorban. Adsorban dari berbagai jenis, berbagai produk, single atau double atau kombinasi, ya, karena prinsipnya dia akan mengikat aflatoksin atau makotoksin sehingga tidak masuk di dalam saluran pencernaan dan dia nanti akan keluar bersama feses atau urin. Dan yang keempat, bisa jadi kalau seandainya sudah banyak jagung itu tercemar misalnya sebagai bahan pakan, itu bisa ditambahkan suplemen seperti asam-asam aminosulfurik seperti metionin. Sebenarnya masih ada lagi beberapa penelitian tapi belum selesai. Itu bisa digunakan untuk mitigasi, mengurangi risiko toksisitas.
Saya kira begitu, Mas Fendi, Pak Isra, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, nanti dilanjutkan dengan diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.